Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman yang mengenal akan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, hendaknya ia senantiasa meneguhkan, menguatkan, bukan justru saling menjatuhkan dan menyalahkan serta menghakimi. Orang beriman mestinya senantiasa berani melayani, membantu setiap orang yang mau berjumpa dengan Tuhan dengan sukacita dan hati yang terbuka. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga umat-Mu di sepanjang zaman. Berilah kami kepekaan hati sehingga kami Kau perkenankan untuk selalu melihat dan mengalami karya keselamatan-Mu yang nyata di dunia, terutama di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk merenungkan dan merefleksikan apakah sikap yang sudah diteladankan oleh Rasul Paulus kepada kita pada hari ini sudah kita lakukan. Di tengah-tengah kesulitan jemaat perdana atau pengikut Kristus yang menghidupi dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, menderita karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi yang berkuasa pada saat itu. Tetapi jemaat perdana tidak saling menyalahkan. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Jika ada kekurangan, mereka saling melengkapi. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua bagaimana kita sebagai orang beriman memberikan peneguhan. Paulus memberikan peneguhan dengan mengisahkan kembali bagaimana kebesaran Allah membebaskan, menyelamatkan dan menemani bangsa pilihan dari perbudakan Mesir. Bahkan sampai pada saatnya ia harus mengutus putranya yang tunggal demi menebus Anda dan saya serta kita semua dari kekuasaan dosa, agar kita tidak binasa oleh maut yang diakibatkan oleh dosa. Mari kita melihat perjalanan persiaran hidup kita saat ini. Yang terjadi seringkali sebagai orang beriman saat ini yang sebaliknya. Bukannya saling mendukung dan melengkapi, tetapi dengan mudah kita mengatakan bahwa orang ini layak, orang ini tidak layak. Orang ini tak bertuhan, orang ini bertuhan. Bahkan kebaikan diukur dari seberapa sering orang itu berdoa, seberapa sering orang itu pergi ke gereja, seberapa sering orang itu muncul di dalam kegiatan bersama. Padahal kesucian, kekudusan, dan kekuatan di dalam beriman tidak digantungkan atau didasarkan pada apa yang tampak. Tetapi orang beriman yang benar, yang tulus, dan juga yang senantiasa setia, ia akan menghadirkan berkat-Nya. Mestinya semakin beriman, kita semakin rendah hati. Semakin beriman, kedamaian yang menjadi puncak perwujudan di dalam kegiatan hidup kita. Dan juga semakin beriman, kita semakin diperteguh dan diperkaya di dalam mewartakan kerajaan Allah yang tidak hanya dalam rangkaian kata, tetapi di dalam tindakan nyata kita. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil suci menurut Yohanes, salah satu wujud sikap sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk berani menjadi pribadi yang saling melayani. Tetapi pada faktanya seringkali kita justru menuntut untuk diperhatikan, kita menuntut untuk dilayani, kita menuntut
agar orang lain lebih memperhatikan kita, tetapi kita hanya pandai menuntut. Tetapi apakah kita sudah pandai dan juga mau untuk memberikan pelayanan? Apakah kita mau untuk memperhatikan seperti Paulus yang senantiasa mau memperhatikan keraguan, ketakutan yang dialami oleh jemaat perdana melalui peristiwa dan pengalaman pertobatannya? Mari Anda dan saya serta kita semua belajar untuk saling melayani, bukan justru saling menjatuhkan. Kita melayani bukan untuk supaya kita menjadi pusat perhatian atau dipuja-puji oleh orang banyak. Tetapi mari kita belajar melayani agar nama Tuhan sungguh semakin dimuliakan di dalam karya dan aktivitas kita. Barang siapa menerima orang yang diutusnya, ia menerima Tuhan. Dan barang siapa menerima aku atau Tuhan Yesus itu, ia menerima Dia yang mengutusnya. Pertanyaannya, sudahkah kita setiap saat menerima Dia yang hadir melalui sesama kita? Ataukah kita masih memilih melayani mereka yang kita sukai, melayani mereka yang menguntungkan, melayani mereka yang membuat aman secara karir maupun politik kita? Sebagai orang beriman, kita mesti berani mewartakan suatu kebenaran. Pelayanan bukan untuk mengamankan posisi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling besar, tetapi untuk mengerti dan memahami serta membantu sesama kita akan kasih Allah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi anaknya yang senantiasa setia. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, mestinya kita hidup sebagai orang yang semakin beriman, semakin rendah hati, semakin mengenal Tuhan, semakin berani mewartakan kedamaian. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah cinta kasih yang sejati, yang meraja di dalam kehidupan manusia. Dan bukan manusia yang jatuh pada ritual agama semata. Tetapi bagaimana dengan imannya ia bertumbuh dan melaksanakan di dalam kehidupan nyata, baik di dalam keagamaan, di dalam ritual, maupun di dalam tindakannya, tetapi bukan kebalikannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.